Fokus sehari itu lebih baik daripada seminggu tidak fokus. Bisa jadi dalam sehari banyak manfaat yang saya dapatkan, tapi selama seminggu saya tidak fokus, tidak ada manfaat yang saya dapatkan. Fokus, teman-teman. Saya mendefinisikan fokus di sini menjadi 3. Yang pertama, cara melihat mustahil. Coba contohkan saya, teman-teman. Bagaimana selama ini kita memegang Al-Quran dan melihat Al-Quran ketika menghafal. Coba kasih contoh saya. Anggap yang bawa Al-Quran. Coba kasih contoh saya. Bagaimana cara Anda memegang Al-Quran, cara melihat Al-Quran ketika menghafal. Boleh HP atau apa saja, ilustrasi saja. Bagaimana cara memegang Al-Quran? Ya, seperti ini. Ya. Ya, saya kira semua standar ya. Semua standar. Ini cara-cara umum. Tahu nggak? Cara memegang Al-Quran dan cara melihat Al-Quran itu berpengaruh dalam cepat atau tidaknya menghafal. Mungkin karena selama ini kita salah cara memegang Al-Quran, maka kita sulit dalam menghafal. Cara memegang Al-Quran yang benar adalah letakkan Al-Quran pas di hadapan Anda. Atau letakkan Al-Quran di samping kanan Anda sedikit, atau di samping kiri Anda sedikit. Kenapa seperti itu? Cara memegang Al-Quran, ya. Karena dengan memegang Al-Quran dengan cara seperti ini, atau di samping kanan sedikit, atau di samping kiri sedikit, itu ada kaitannya dengan memori ingatan kita. Ada kaitannya dengan memori cara mengingat kita. Biasanya kalau kita disuruh mengingat itu bagaimana? Ya, kita biasanya kalau disuruh mengingat itu seperti ini, ya, atau seperti ini. Jarang sekali aku tidak pernah disuruh mengingat gini. Karena nggak pernah ada. Coba ingat seperti ini. Jadi dulu berdoa. Nah, itu cara memegang Al-Quran yang benar. Dan cara memegang Al-Quran yang salah, cara memegang Al-Quran yang salah, Anda letakkan Al-Quran seperti ini. Itu cara memegang Al-Quran yang salah. Kenapa salah? Secara psikologis manusia, ketika dia melakukan muhasabah, introspeksi diri, mawas diri, menyesal, mengingat dosa atau kesalahan, biasanya dia tertulis. Biasanya dia tertulis dan mengeluarkan air mata. Jangan sampai ketika kita menghafal Al-Quran, kita letakkan Al-Quran seperti ini, yang terulang atau teringat adalah doktrin-doktrin negatif dari menghafal. Yang ada, oh ini menghafal sulit ini, itu cara menghafal Al-Quran yang salah. Dan yang lebih parahnya lagi, atau semua Al-Quran di bawah. Tidak beretika, tidak beradab. Sudah tahu kan? Bagaimana cara memegang dan tidak menyesal Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menghadirkan pikiran. Ya, fokus yang kedua menghadirkan pikiran. Sekarang kita sudah bisa memegang Al-Quran dan melihat Al-Quran dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan pikiran atau life moment. Ya, jangan sampai ketika kita sudah memegang Al-Quran yang benar, ya, tetapi pikiran kita tidak lagi menghafal Al-Quran. Bisa saja pikiran kita di tempat kerja, pikiran kita di dapur, siang berbuka puasa, atau pikiran kita di sekolah, di kampus dan lain sebagainya. Teman-teman duduk di bagian seperti ini, tapi pikirannya tidak lagi menghafal Al-Quran, itu tidak bisa. Ya, ada life moment, hadirkan pikiran. Ya, jangan sampai memikirkan sesuatu yang bukan di hadapan Allah. Saya memegang Al-Quran, saya ingin menghafal Al-Quran. Jadi jangan pikirannya kesana kemari. Yang ketiga adalah menghadirkan perasaan, baper, bawa perasaan. Ya, biasanya orang kalau sebut baper itu negatif. Tapi kalau dalam menghafal Al-Quran, baper itu positif. Ya, bawa perasaan atau menghadirkan perasaan ketika menghafal Al-Quran itu positif. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita adab atau etika dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama harus dalam keadaan kondisi berwudu. Apa yang akan terjadi ketika kita berwudu? Ya, kondisi jiwa kita akan tenang, akan menciptakan relaksasi, ya damai. Makanya kalau orang marah itu diajarkan
Kita dianjurkan untuk berpakaian yang bersih, pakaian yang harum. Jangan sampai dengan pakaian kita terganggu. Ya. Yang ketiga ini menghadirkan perasaan, itulah yang disebut dengan khusyuk. Itu yang disebut dengan khusyuk. Begitu kita cara memegang dan menjaga harus benar, yang baik the moment kita hadirkan perasaan kita. Itulah 3 fokus yang luar biasa, ya. Kita harus perhatikan ketika kita ingin melakukan. Ya. Letakkan musaf di hadapan Anda, caranya musaf. Kemudian pastikan mata dan pikiran Anda tertuju pada ayat yang Anda ingin menghafalnya. Lalu bacalah dengan menghadirkan perasaan Anda ke dalam ayat tersebut. Bacalah sekali atau 2 kali dan ulang-ulanginya ayat tersebut di dalam khayalan dan imajinasi Anda. Ketika Anda melakukan hal itu dengan fokus dan penuh konsentrasi, yakinlah Anda tidak perlu waktu lama untuk menghafalnya. Ya. Ini foto dulu. Foto lagi. Cepat ya fotonya. Ada sesi waktu habisnya untuk foto. Ini yang suka selfie. Ya. Mata kita bekerja seperti halnya kamera. Oleh sebab itu ketika Anda menghafal, hendaknya mata Anda tertuju pada ayat yang Anda ingin hafal. Janganlah melihat ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, karena yang demikian itu akan menurunkan daya fokus Anda, yang kemudian berakibat buruk bagi hafalan Anda nantinya. Mata kita itu seperti kamera. Oleh sebab itu dalam syariat, yang kita dianjurkan ghadul basar, menunjukkan pandangan. Ya, karena ketika kita melihatkan pandangan kita kepada sesuatu, ya, yang diharapkan oleh Allah, selalu akan terbayang-bayang. Begitu dia langkah sekali, dia akan terbayang-bayang. Maka kita bekerja seperti halnya kamera. Jadi begitu kita ingin menghafal Al-Quran, Al-Quran yang ada di hadapan kita, jangan dibayang-bayangkan. Atau kita melihat ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Jangan. Ya, karena itu akan mengganggu daya fokus dan konsentrasi kita. Ya, akan mengurangi fokus dan konsentrasi kita. Yang kemudian akan berakibat buruk, ya, bagi hafalan kita nantinya. Ya. Hendaknya fokus dibarengi juga dengan menghadirkan perasaan dalam ayat yang Anda ingin hafal. Ketika Anda membacanya sekali atau 2 kali, kemudian tutuplah mata Anda dan ulang-ulangilah membacanya di alam khayalan dan imajinasi Anda. Pada saat itu otak Anda akan melakukan scanner terhadap gambar ayat yang Anda lihat pada saat membaca di awal. Dan janganlah melirik ke atas atau ke bawah, melihat ke samping atau ke kanan, karena itu akan mengatur proses pemindahan gambar atau scanner yang sedang berlangsung dalam otak Anda, yang berakibat gambar yang dipindahkan tidak jelas atau kabur. Sekali lagi, teman-teman ya. Jangan kita menggerakkan tangan kita atau menggerakkan pandangan kita, ya, ketika membaca Al-Quran, karena itu akan mengganggu proses scanner. Scanner itu apa? Proses pemindahan gambar-gambar yang ayat ambil dari mata kita, ya. Proses pemindahan gambar itu akan terganggu. Ini bagi teman-teman yang suka selfie. Orang yang difoto, ya, orang yang difoto selfie atau objeknya itu harus tenang. Ya, ketika berfoto harus tenang. Boleh bergaya tapi gayanya tenang. Jangan goyang-goyang atau lari-lari. Sebabnya apa? Begitu diambil gambarnya akan kabur. Dan orang yang memfoto itu jangan menggerak-gerakkan kamera juga. Karena ya, berakibat gambar yang dipindahkan itu tidak jelas atau kabur. Dan itu juga yang akan terjadi, ya, ketika kita menggerak-gerakkan tangan kita atau menggerakkan mata kita ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah di saat menghafal Al-Quran. Catatan penting, bacalah dan ulangilah dalam alam khayalan dan imajinasi Anda, karena sesungguhnya yang membaca itu adalah otak pikiran kita dan bukanlah mata atau penglihatan kita. Betapa banyak orang yang guna netra tapi menghafal Al-Quran.
Dan betapa banyak orang yang melihat tapi tidak menghafal Al-Quran. Karena yang membaca sebaiknya adalah pikiran kita, bukan mata kita. Bisa saja teman-teman sekarang lihat saya, tapi pikirannya lagi nggak ada di sini. Bisa saja begitu kita melihat Al-Quran, tapi pikiran kita tidak ada di sini. Ya, ini ada dalilnya. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hajj, sebenarnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Orang-orang kafir itu matanya tidak buta, tapi yang buta hati dan pikiran yang buta, sehingga tidak menerima kebenaran yang diberikan Allah SWT. Ini poin keempat, ya. Fokus. Poin kelima kita akan praktek. Ya, poin kelima kita akan praktek. Di poin ini kita akan praktek. Ya. Poin kelima adalah pernapasan. Seni pernapasan. Ya, tahu nggak? Pernapasan yang benar, seni pernapasan yang benar itu akan meningkatkan daya fokus, ya, kekuatan hafalan kita 3 sampai 5 kali lebih cepat dan kuat daripada kita tidak melakukan seni pernapasan yang benar. Ya, bahkan saya pernah praktek di mahasiswa saya di Universitas Islam Negeri. Saya berikan bagaimana cara seni pernapasan yang benar, kemudian saya tulis nomor saya, kemudian dia lakukan seni pernapasan dan nomor saya langsung saya hapus. Mereka langsung hafal. Ya. Dengan pernapasan yang benar, Anda dapat menghafal bait saya hanya dengan sekali baca, ataupun saja yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, atau Anda dapat menghafal nomor handphone untuk pertama kali Anda mendengar dan melihatnya. Dengan pernapasan yang benar, daya kekuatan hafalan Anda akan berlipat-lipat menjadi 3 sampai 5 kali lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Saya kira kita tidak lakukan ini, tidak amalkan ini ketika kita menghafal. Ya. Ketika Anda bernapas dalam, berarti Anda telah memasukkan oksigen dalam jumlah yang besar ke dalam tubuh. Selanjutnya akan menjadi proses pembaruan sel-sel darah merah dalam tubuh dan otak kita. Otak kita, ya, itu butuh asupan oksigen dalam jumlah besar. Ya, butuh asupan oksigen dalam jumlah besar. Apabila asupan oksigen yang ada dalam otak kita maksimal, ya, maka itu akan semakin bagus ketika kita menghafal. Pernah nggak? Ketika kita tidur lama, gitu ya, bahkan 10 sampai 12 jam, begitu kita bangun, tapi masih merasa ngantuk. Pernah nggak? Ya. Mau tidur lagi? Saya kira enggak, ya. Jangan tidur lagi. Itu kenapa? Karena oksigen dalam otak kita itu minimal, kurang. Biasanya kita gampang ngantuk, gampang lelah. Itu karena apa? Karena oksigen dalam otak kita itu kurang. Ya, makanya dalam Islam dianjurkan ketika kita bangun tidur, lakukan cuma seni pernapasan. Nanti saya akan ajarkan bagaimana seni pernapasan. Ya. Dengan bernapas dalam, berarti Anda telah memaksimalkan kebutuhan otak akan oksigen dalam jumlah besar. Hingga akhirnya otak menjadi fresh dan tidak berat. Selanjutnya akan mudah untuk bekerja dan menjadi sangat aktif dan siap untuk dipakai dalam otak, serta menyimpan dalam waktu yang lebih cepat dan begitu mudah. Ya. Nah, dengan bernapas dalam, kita sudah memaksimalkan kebutuhan oksigen yang ada dalam otak kita. Kemudian otak kita menjadi fresh dan tidak berat. Kemudian mudah, aktif dan siap, dan mudah menyimpan lebih cepat dan begitu mudah. Ya. Nah, seni pernapasan yang benar. Ya. Seni pernapasan ini Anda bisa lakukan minimal 3 kali sebelum menghafal. Ya, minimal 3 kali sebelum menghafal. Tapi semakin sering, semakin banyak, itu semakin bagus. Ya. Caranya, tarik napas yang dalam melalui hidung, kemudian tahanlah di perut Anda selama 8 detik, kemudian lepaslah perlahan-lahan menghadap ke bawah dulu. Jadi di sini pernapasan itu, ya, minimal 3 kali kita lakukan sebelum menghafal Al-Quran. Caranya, tarik napas yang dalam perlahan-lahan, pelan-pelan saja, kemudian tahan di perut selama 8 detik.
Ya, 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama 8 detik. Hitungnya pelan-pelan saja. Kalau menurut saya, daripada hitung 1 sampai 8, gantilah dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 8 kali. Kemudian keluarkan perlahan-lahan dari mulut kita. Tadi kita masukkan melalui hidung kita, tahan 8 detik, ucapkan subhanallah 8 detik, ya 8 kali, kemudian keluarkan lewat mulut kita. Ya, pernapasan perut. Ciri-ciri pernapasan perut, ya perut kita buncit karena ada udara. Nah, itu yang kita lakukan minimal 3 kali sebelum menghafal Al-Quran. Minimal 3 kali. Semakin sering semakin bagus. Tujuannya apa? Supaya otak, ya, supaya oksigen yang ada dalam otak kita itu bisa, ya, maksimal. Ya, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Kemudian teman-teman, minimal 3 kali. Semakin banyak semakin bagus. Ya.